Hai semuanya, masih bersama Farah Lema Channel. Kali ini aku bikin roti isi tumisan daging ya. Nah, ini konsistensi rasa rotinya itu lembut, gurih, dan bikin kenyang. Makan satu rasanya kenyang banget. Lembut banget kan rotinya. Nah, ini bisa tahan 3 hari di udara ruang ya. Tentunya supaya tetap lembut, rotinya dimasukin plastik ataupun ditaruh di wadah yang tertutup. Oke, tonton sampai habis videonya ya. Sebelumnya aku bikin tumisan dagingnya dulu. Ini setengah bawang bombay kita potong dadu seperti ini, lalu bawang putih dan juga merica kita tumis sebentar sampai wangi. Berikutnya masukkan 250 gram daging cincang, daging yang sudah di blender atau daging giling. Berikutnya kita oseng sebentar, masukkan kentang yang dipotong dadu, juga wortel yang potong dadu. Kita aduk sebentar seperti ini, masukkan air sekitar 100 ml. Berikutnya aku kasih kapulaga, cengkeh, pala, dan juga kayu manis. Lalu kecap manis dan juga kecap asin. Nah, kita aduk sebentar seperti ini. Berikutnya setengah sendok teh garam, berikutnya 1 sendok makan kaldu jamur dan 1 sendok makan gula. Kita oseng sebentar. Dan ini osengnya sampai asat ya, sampai airnya menyusut seperti ini. Masukkan daun bawang, kita aduk sebentar lagi. Nah, berikutnya kita masukkan minyak wijen. Ini ditumis sampai asat supaya tidak cepat basi rotinya ya. Kita sisihkan dulu. Nah, berikutnya ini aku bahan rotinya adalah pakai 250 gram tepung protein tinggi. Aku pakai komachi ya. Bisa juga pakai cakra. Berikutnya masukkan 50 gram gula pasir. Berikutnya kita masukkan 10 gram susu bubuk dan 2 kuning telur. Nah, setelah itu baru masukkan sekitar 5 gram ragi. Kita tutup dulu mixernya, baru kita mixer di speed 4, 5 atau 6. Masukkan 125 ml susu UHT yang dingin ya. Setelah itu, setelah setengah kalis kita masukkan 50 gram butter ataupun margarin dan juga setengah sendok teh garam. Kita masukkan dulu ya, ini butternya atau margarin boleh 50 gram, berikutnya setengah sendok teh garam. Kita tutup lagi, kita mixer lagi sampai kalis elastis. Ini aku butuh waktu cuman sekitar 1 jam ya sampai kalis elastis seperti ini. Nah, kita cek ini sudah kalis elastis. Kita cek dulu ya adonan rotinya. Kita buka sebentar, kita ambil sedikit adonan, baru kita rentangkan seperti ini. Dan jika kalis elastis dia membentuk membran tipis seperti ini ya. Jika kita tarik-tarik seperti ini dia tidak akan sobek, adonannya tidak akan sobek. Nah, semakin kita tarik dia semakin melebar. Ini artinya dia sangat elastis ya. Jika kita ngulenin adonan roti sampai kalis elastis seperti ini, dijamin rotinya tuh lembut sampai 3 hari ke depan. Nah, ini sampai membentuk membran tipis seperti ini bagus banget ya. Nanti seratnya bagus, rotinya dijamin lembut banget. Dan berikutnya adonan roti ini aku tidak proofing di awal ya. Jadi setelah kalis elastis seperti ini, kita rapikan adonannya. Baru setelah ini aku langsung bagi per bagian tuh sekitar 60 gram. Karena aku pakai cetakan, pakai loyang. Itu loyang square, loyang kotak itu ukuran 8,5 kali 8,5 dan idealnya dia sekitar 60 sampai 65 gram. Nah, ini adonannya kita bagi per bagian tuh 60 gram. Bisa 65 gram kalau mau lebih montok ya hasilnya. Nah, berikutnya setelah kita bagi 60 gram seperti ini, kita rounding ini supaya permukaan rotinya mulus ya. Kita rounding sebentar. Setelah kita rounding seperti ini, kita diamkan sekitar 10 sampai 15 menit biar elastis dan lentur. Nah, berikutnya ini sudah 15 menit. Kita buka plastiknya, kita ambil satu bagian pertama yang kita rounding tadi, kita gilas melebar seperti ini. Kita gilas ya, biar halus permukaannya. Setelah itu baru kita balik. Kita balik dulu. Nah, setelah dibalik seperti ini, kita pipihkan pinggir-pinggirnya. Nah, kita pipihkan dulu pinggirnya. Setelah itu kita beri isian. Ini isiannya tumisan daging tadi. Ini pakai 2 sendok
teh ya. Berikutnya kita jadikan satu, yang kita pipihkan itu kita jepit-jepit seperti ini. Berikutnya kita kunci supaya tidak keluar isiannya. Nah ini dia, kita bulatkan, kita rapikan seperti ini. Nah ini dia adalah cetakannya, loyangnya ya. Ini square 8,5 kali 8,5. Berikutnya ini hasilnya kita diamkan dulu sekitar 1 jam ya. Kita kembangkan sampai 2 kali lipat. Nah ini dia hasilnya setelah 1 jam kita proofing. Kita oles dengan kuning telur. Ini olesannya aku kuning telur tambah 1 sendok teh susu ya. Kita aduk rata, kita kocok rata. Berikutnya kalau misalnya tidak ada kuning telur, boleh juga dengan olesan susu cair. Nah kita oles rata seperti ini. Kita bisa panaskan oven ya di suhu 180 derajat Celcius, api atas bawah. Nah ini kita oven dulu. Ovennya aku pakai suhu 180 derajat Celcius, api atas bawah, rak bawah, oven fantasi Mito. Ini aku blowernya nyala ya. Ini selama kurang lebih 20 menit sampai rotinya ngembang dan berubah warna menjadi lebih cantik. Kita oven dulu, jangan lupa ovennya dipanaskan dulu. Nah setelah itu kita keluarkan dari oven. Ini hasilnya setelah keluar dari oven. Kita hentakkan dulu loyangnya ya, kita hentakkan supaya waktu dingin rotinya tidak turun. Kita hentakkan seperti ini. Berikutnya kita oles dengan olesan butter. Nah kita oles dengan olesan butter supaya aromanya wangi dan rotinya makin lembut. Nah kita oles dulu ya dengan butter. Berikutnya kita bisa dinginkan, karena setelah dingin kita baru keluarkan rotinya dari loyang ring cutter ini. Nah kita oles dulu dengan butter. Nah, bisa juga dengan susu ya kalau tidak ada butter, tapi aku lebih suka dengan butter. Selain warnanya bagus, aromanya juga enak dan rotinya makin gurih. Nah setelah ini kita akan dinginkan dulu ya. Kita akan dinginkan dulu rotinya. Setelah itu baru kita keluarkan dari ring cutternya ini. Nah ini ring cutternya ini sebelum dipakai kita oles dulu dengan margarin atau Carlo ya. Ini kita keluarkan dulu rotinya. Nah ini hasilnya seperti ini. Nah idealnya itu sekitar 60-65 gram. Nah ini dia hasilnya rotinya setelah keluar dari square cutternya ya. Ini bentuknya seperti bantal. Nah ini aku mau cek bagaimana tekstur rotinya. Nah kita buka dulu satu rotinya. Nah ini tekstur dari rotinya, lembut banget kan. Nah ini kalau kita simpan di udara ruang bisa tahan sekitar 3 harian. Dan tumisan dagingnya tuh dijamin tidak akan cepat basi ya. Ini rasanya enak banget, gurih banget. Makan satu rasanya kenyang banget. Ini dia resep roti isi daging ala Faraliama. Terima kasih ya sudah menonton YouTube Faraliama. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih semuanya. Happy baking, salam sehat selalu. Jangan lupa bahagia.